track recordnya John Hartman itu memang luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Dia menangani tim putri Kanada di Olimpiade maupun kejuaraan dunia. Iya. Lantas di Selandia Baru pun 2 kali dia masuk di Piala Dunia. Iya. Termasuk tim putranya Kanada itu masuk Piala Dunia. Dia punya filosofi dia, Bung Yes. Filosofinya lah yang pertama, dia menekankan kepada istilahnya ada di brotherhood. Brotherhood itu kan suatu persaudaraan, kekeluargaan. Artinya dia menekankan kepada pemain itu secara kolektif atau secara teamwork. Yang mana dia akan menghapus ego personal. Dia menegaskan bahwa kesuksesan tim itu harus mempunyai pondasi dan sistem yang kuat. Nah ini yang jadi saya pertanyaannya, waduh kita Indonesia gimana nih? Menurut saya jangan-jangan John Hartman ini belum tahu secara mendalam, secara detail sepak bola Indonesia itu seperti apa. Jadi yang ada di mindsetnya dia itu mungkin menghayal ya dalam tanda petik bahwa sepak bola Indonesia itu secara pondasi mungkin sudah hampir sama dengan Inggris, Kanada atau Selandia Baru. Padahal itu dia akan terjebak di sana. Karena masih jauh sekali pondasi sepak bola kita dibandingkan Selandia Baru, Kanada maupun Inggris misalnya. Kita sering nonton passing salah padahal dia tidak dalam under pressure, kontrol juga salah, shooting apalagi bolanya melambung. Contohnya yang paling dekat waktu kita lihat SEA Games. Pemain SEA Games kan usia 22 banyak kesalahan yang mendasar. Betul, mendasar. Itu memang tiga poin itu. Passing, itu. kontrol, shooting. Masih sangat lemah. Kembali lagi di sistem pembinaan kita yang tadi Bung Dede udah angkat di awal, itu sangat lemah. Nah, harus dia bagaimana untuk mendapatkan sebuah tim U23 yang bisa diandalkan nanti. Karena itu juga sebagai embrio cadangan untuk tim senior nantinya. Silakan, Bu. Jadi begini, Bu Yes. Kalau kita berbicara berjenjang, itu ada dari U17, 19, 23 kan seperti itu betul. Ya. Nah, tetapi yang kenyataan di kita, pondasi itu kan kurang kuat, tidak kuat. Jadi memang John Hartman tuh harus kerja keras, dia harus menyaksikan kompetisi yang ada di kita. Jumpa lagi dengan Bung Yes, tentu saja di Rai Soccer TV. Semua penggemar, sahabat, teman, kita kembali jumpa dalam membicara sepak bola. Tentu sepak bola nasional, sepak bola Indonesia, dan tim nasional khususnya. Mengapa? PSSI sudah mendapatkan pelatih baru, pengganti Patrick Kluivert, yaitu John Hartman, pelatih dari Inggris. Dan hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 Hartman sudah melakukan jumpa pers. Dilakukan di Jakarta, dihadiri oleh sekitar 100 lebih wartawan, media mainstream maupun media online. Dan ada beberapa informasi pernyataan dari Hartman yang cukup menarik dan saya kebetulan ikut dalam jumpa pers tersebut. Dan saya mencoba menyampaikan lewat Rai Soccer TV. Dan di studio saya ditemani oleh yang tidak asing lagi, sahabat saya, Bung Dede Soleman. Kita akan mengupas, menguliti apa saja dan siapa saja dan apa saja yang bisa dilakukan oleh Hartman nantinya bagi sepak bola Indonesia dan khususnya tim nasional kita. Bung Dede, apa kabar? Kabar baik, Bung Yes. Kali ini kita berdua ini ya. Siap. Biasanya bertiga, bahkan pernah berempat. Berempat ya. Sekarang berdua saja. Jadi lebih banyak kita punya waktu, punya materi untuk mengupas, berbicara tentang John Hartman nantinya untuk menangani tim nasional. Bung Dede, setelah STY diganti oleh Patrick Kluivert dan Patrick Kluivert juga gagal, sekarang PSSI melakukan perubahan.
di kepelatihan tim nasional khususnya, bahkan mungkin di sepak bola Indonesia, karena Hartman tidak saja nanti akan menangani tim nasional senior, tetapi ada beberapa tim jenjang di bawah itu, U23, U20 juga, dan mungkin manajemen sepak bola Indonesia juga, dan pembinaan sepak bola Indonesia usia muda, grassroots, itu akan dipegang dan dibangun oleh John Hartman nantinya. Itu kepercayaan yang tidak sedikit ya, dari PSSI kepada John Hartman. Nah, siapa itu John Hartman? Dia pernah memang menukangi tim sepak bola Selandia Baru dan terakhir di Kanada, baik tim putri maupun putra Kanada, dan cukup berhasil. Dia membawa kedua tim tersebut ke Piala Dunia, yang terakhir tim putra di Qatar. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita mendapat seorang pelatih sekelas John Hartman, walaupun secara popularitas mungkin belum dikenal luas oleh penggemar kita di tanah air. Tetapi secara prestasi, kalau melihat CV-nya John Hartman, ini kayaknya bukan pelatih abal-abal. Tentu kita akan mendukung penuh, tetapi juga menurut saya kita jangan juga terlalu berikan ekspektasi yang tinggi agar Hartman bisa membawa tim nasional kita mencapai prestasi yang luar biasa. Karena prestasi itu diperoleh lewat sebuah proses, bukan bim salah bim, balik tangan langsung terjadi. Bagaimana Bung Dede melihat sosok Hartman ini dari literasi yang Bung Dede punya atau pengalaman sebagai pelatih misalnya, walaupun kelasnya bukan atau belum tim nasional? Silakan Bung. Oke, Bung Yos, pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu kepada John Hartman bahwa dia telah ditunjuk sebagai head coach tim nasional maupun usia yang U23 maupun senior. Iya, betul. Tadi disampaikan oleh Bung Yes bahwa track recordnya John Hartman itu memang luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Dia menangani tim putri Kanada di Olimpiade maupun kejuaraan dunia. Iya. Lantas di Selandia Baru pun 2 kali dia masuk di Piala Dunia. Termasuk tim putranya Kanada itu masuk Piala Dunia di 2022 kalau nggak salah ya. Nah, berarti track recordnya dia baik. Betul. Nah, apa yang saya lihat, apa yang saya amati, coach ini di John Hartman itu, dia punya filosofi dia, Bung Yes. Filosofinya lah yang pertama, dia menekankan kepada istilahnya ada di brotherhood. Brotherhood itu kan suatu persaudaraan, kekeluargaan. Artinya dia menekankan kepada pemain itu secara kolektif atau secara teamwork, yang mana dia akan menghapus ego personal. Itu dalam sepak bola sangat baik sekali, Bung Yes, ya kan gitu ya. Nah, di samping itu juga dia mengharapkan tidak hanya bermain kebersamaan saja, tetapi mampu berjuang untuk satu kesatuan yang utuh. Itu di atas itu. Kita lihat ditayangkan oleh media bahwa John Hartman itu berarti dia pakai filosofi football brotherhood. Iya, football brotherhood. Bola persaudaraan. Iya, persaudaraan. Tapi dalam arti untuk kekompakan timnya. Kekompakan tim untuk menghapuskan ego personal. Bukan sepak bola asal damai, sama-sama senang kan, tidak? Betul. Ya, oke. Makanya saya katakan tadi seperti itu, Bung Yes. Nah, kita tahu bahwa John Hartman ini sangat-sangat bisa memberi motivasi kepada pemainnya. Kita lihat tayangan dia, yang video yang pernah saya lihat itu dia di pinggir lapangan begitu semangat, memberikan semangat kepada pemain, motivasinya bagus. Bahkan dia tidak berdiri hanya di pinggir lapangan saja, tetapi dia ikut berinteraksi di situ dia, memberikan komando dan lain-lain kepada pemainnya. Nah, itu adalah sangat penting sekali untuk pemain-pemain yang mempunyai John Hartman seperti ini. Berarti dia juga seorang motivator mungkin ya? Bisa motivator, karena dia memang backgroundnya memang dia bukan pemain nasional. Dia backgroundnya adalah seorang guru sebetulnya. Seorang guru tetapi main bola dia sebagai pemain amatir di Inggris itu. Tapi kayak saya beginilah. Iya, seperti Bung Yes. Dede profesional. Jadi seperti itu Bung Yes. Jadi dia memang bisa mengarahkan pemain, memberikan motivasi dia ada karena dia juga seorang guru ya. Seorang guru. Tetapi dia memang
secara melatih pun sangat baik. Cuma ada satu catatan nih Bung Yes. Di akhir waktu dia berbicara itu, dia menegaskan bahwa kesuksesan tim itu harus mempunyai pondasi dan sistem yang kuat. Iya, iya, iya. Nah ini yang jadi saya pertanyaannya, aduh kita Indonesia gimana nih? Kita sepertinya pondasinya kurang begitu kuat dan Simpan sistem. itu dulu, Bung. Iya. Nanti disampaikan kemudian. Saya mundur dikit. Dari pengalaman Bung Dede, dengan filosofi dan kriteria yang dipakai oleh John Hartman ini, Bung Dede pernah melihat nggak? Mulai dari tahun 1985 ketika Bung Dede ditangani Sinyo Aleando, khusus untuk pelatih timnas ya, sampai sekarang ini ada nggak pelatih-pelatih itu mulai dari Sinyo Aleando, Polosin, Berce Matulapelwa, Indra Safri, Sintayong, dan juga Patrick Kluivert, ada nggak yang menyamai filosofinya John Hartman atau mendekati? Ada nggak kira-kira menurut Kalau yang saya lihat bahwa yang mendekati John Hartman itu adalah Coach Sinyo Aleando. Coach Sinyo Apakah Aleando. karena dia memang pegang langsung Bung Dede dan teman-teman hari itu? Enggak, karena saya memang dilatih mengenal dia mulai saya di junior, Persija junior, lantas sampai ke senior, sampai ke tim nasional. Saya mengenal sekali Bagaimana Om Sinyo Coach itu ya? Sinyo ya, Om Sinyo itu. Dia memang bisa memadukan, dia tidak membutuhkan pemain yang skill individunya saya tinggi. Karena dalam sepak bola, teamwork itu juga lebih penting dan lebih baik daripada individu seperti itu. Nah, setelah Om Sinyo itu ada lagi turunannya itu Berce Matulapelwa. Ya. Dia hampir sama mirip, dia ikut karena dia waktu itu dia kan asistennya, Iya. asisten Om Sinyo ya. Ya, ya. Seperti itu Bang Yes. Jadi Om Sinyo nyaris membawa tim nasional kita lolos ke Piala Dunia Meksiko Waktu 1986. Iya. Berce Matulapelwa memberikan gelar SEA Games Games. yang pertama bagi kita. Iya, betul. Jadi dua pelatih lokal yang cukup berprestasi ya. Iya. Oke, kembali ke yang tadi Bung Dede. Pondasi dan sistem tadi. Hernan harus melihat juga pondasi sepak bola kita dan sistem yang dipakai selama ini seperti apa. Paling tidak begitu, sehingga dia bisa melangkah ke depan nanti dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak kerjaan bagi dia lagi untuk melihat itu, tapi konsentrasinya lebih pada pembangunan tim nasional, terutama tim nasional senior. Kira-kira begitu, silakan. Oke, jadi begini Bung Yes, yang disebutkan, yang dikatakan oleh John Hartman itu adalah pondasi harus kuat dan sistem pun harus kuat juga. Dia katakan seperti itu, penegasan seperti itu. Nah, kalau dia sekarang masuk di Indonesia, pasti dia kan akan melihat nih, Pondasi dulu, bicara pondasi. di pondasinya ada nggak nih sebetulnya kan? Tapi harus juga melihat juga nanti sistemnya apa kan gitu ya. Nah, menurut saya kalau dia melihat pondasi, kita pondasi kurang kuat. Karena apa? Pemain-pemain kita kan sekarang sudah kebanyakan naturalisasi. Nah, artinya John Hartman itu harus ya yang sekarang tim ini sudah ada, yang sudah ada tim pemain-pemainnya itu harus betul-betul disinergikan. Berarti begini Bung Dede, menurut saya jangan-jangan John Hartman ini belum tahu secara mendalam, secara detail sepak bola Indonesia itu seperti apa. Jadi yang ada di mindsetnya dia, ya, dia itu mungkin menghayal ya dalam tanda petik bahwa sepak bola Indonesia itu secara pondasi mungkin sudah hampir sama dengan Inggris, Kanada atau Selandia Baru. Padahal itu dia akan terjebak di sana. Karena masih jauh sekali pondasi sepak bola kita dibandingkan Selandia Baru, Kanada maupun Inggris misalnya. Sehingga kalau dia terjebak di sana dengan angan-angan bahwa pondasi sepak bola Indonesia itu gak usah sama lah, sudah mendekati Selandia Baru atau Kanada atau Inggris, ini bahaya. Sehingga kemungkinan dia harus lebih dalam, mengenal dulu baru membangun, kan begitu. Karena kalau pondasi itu tidak seperti Inggris misalnya, ini dia akan celaka, terjebak dalam sebuah hayalan yang terlalu tinggi dan melambung. Silakan. Ya benar Bung Yes. Jadi kalau menurut saya dia harus mempelajari dulu karakter sepak bola maupun tadi pondasi yang ada. Kalau itu tidak ada, dia sudah tidak lihat lagi harus yang
betul-betul yang dikatakan pondasinya harus kuat itu. Iya, Kalau pondasi kuat kan itu pembinaan, Iya, pembinaan usia muda kan itu ya. Nah kalau dia lihat ke dalam bahwa tidak ada lagi pondasi yang kuat, yaitu tadi pemain-pemain yang sudah ada, iya. ya, yang sudah ada tim Ini yang opsi B-nya, solusi daripada belum ada pondasi yang kuat. pondasi. Akhirnya yang sekarang tim yang sekarang ada memang harus betul-betul dia konsen ke situ. Iya, Harus konsen ke situ. iya. Dia tingkatkan kembali karena apa? Pemain-pemain naturalisasi yang sekarang pun kan ada kualitasnya yang baik ya. Iya. Yang baik seperti misalnya Ijes, Iya. sudah main di luar juga. Pertanyaannya, Bung, dia ambil opsi B dengan materi yang ada. Nah, kekurangan-kekurangan apa yang ada di materi-materi yang ada sekarang ini? Dengan mengabaikan pondasi ya. Misalnya pemain lokal, apakah mereka akan ditingkatkan lebih dulu kualitasnya untuk ya paling tidak harus menyamai rekan-rekannya yang diaspora, sehingga ketika mereka gabung bersama itu akan menjadi sebuah tim yang solid. Apakah begitu? Ya, jadi begini Bung Yes, kalau dia mau melihat pemain-pemain lokal, dia harus datang ke kompetisi-kompetisi yang dilakukan. Yang di Liga 1 lakukan, kan ada pemain-pemain lokal kita. Ya. Yang bagus, yang sudah terdaftar juga di Timnas waktu itu, harus dia pantau betul. Meski waktu Kluivert pimpin, dia sempat turun juga ke kompetisi, tapi hasilnya juga nihil. Nihil, kan gitu ya. Silakan. Nah, jadi memang dia harus datang melihat di kompetisi Liga 1 maupun Liga 2. Iya. Dia harus lihat di situ, baru dia nanti bisa menganalisa, oh yang ini tim ini, anak-anak ini yang mana yang bisa masuk di skuadnya dia. Ya, Kalau yang pemain, karena apa Bu Yes? Pemain-pemain naturalisasi kita itu kan ada banyaknya di luar. Iya. Di luar. Betul. Nah, jadi dia memang harus fokus juga yang ada pemain lokal yang ada di kompetisi kita. Iya. Karena apa Bu Yes? Di tahun 2026 ini buat krusial buat John Hartman. Iya. Karena dia harus menghadapi pertama FIFA Series, FIFA Matchday. FIFA Matchday. Yang kedua dia harus persiapan untuk yang AFF, ya kan. Lantas betul Asian Games. Asian Games. Nah, dia harus betul-betul konsen dan siap menghadapi yang di tahun 2026 ini. Sementara FIFA Matchday itu mulai digelar Maret. Maret. Berarti dia punya waktu paling full ya itu ya 1 bulan, Februari. Iya. Karena ini kan sudah pertengahan Januari, mungkin sampai akhir Januari dia benahi yang non teknis atau non sepak bola, yang lain-lain. Ya termasuk mencari pemain, baru dia siapkan itu tim, ya kan? Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal ya, bahwa sebaiknya dia atau kita penggemar sepak bola tanah air jangan dulu membebani Hartman dengan target-target. Biarkan dia mempersiapkan tim, paling tidak untuk FIFA Matchday ini, sehingga dia lebih konsentrasi penuh di sana. Apakah dia sudah boleh menggabungkan pemain lokal dengan pemain naturalisasi, atau dia mengambil keputusan revolusioner, ya bila perlu 11 pemain diaspora semua naturalisasi. Atau kalau memang ada sisipan ya mungkin pemain lokal 1-2, misalnya Rizky Ridho itu tetap masih layak ada di tim utama ya. Kira-kira begitu Bung? Iya, cuma begini Bung Yes, apabila FIFA Matchday itu pemain-pemain yang luar masih bisa kalau bisa dimasukkan ke kita. Bisa. John Hartman itu mempersiapkan tim yang kuat gitu loh ya. Berarti Bung Dede setuju di FIFA Matchday sebaiknya dia langsung memainkan tim inti. Iya, memanggil yang terbaik harus dipanggil. Iya. Karena di situ dia akan bisa mendapat gambaran, saya sudah punya kerangka 11, 12, 13, 14 pemain yang layak masuk di starting 11. Benar. Nah ini agak berbeda dengan Kluivert kemarin ya. Iya. Ketika FIFA Matchday dia tidak memanfaatkan itu secara baik untuk mempersiapkan timnya. Silakan. Ya, jadi memang apabila FIFA Matchday ini diizinkan oleh klub-klub itu bisa bergabung, itu sangat baik sekali Bung Yes. Itu diperbolehkan oleh ya, karena FIFA Matchday. Nah, di situ John Hartman bisa melihat mana pemain lokal yang bisa bergabung di tim atau pemain naturalisasi juga bisa, sehingga chemistry-nya jalan. Iya, itu. Bagus itu. Tim itu sebetulnya kualitas-kualitas pemain-pemain yang seperti saya sebutkan ya, yang ada Ijes,
Hubner, Ya. terus Ratnar Ongratmangun, lantas ada Oli Rumene, Ya. ada pemain barunya si John juga, ya itu pemain berkualitas. Tetapi chemistry-nya yang nggak pernah dapat sama pemain lokal Secara maupun individu pemain bagus, ya. secara individu bagus, tapi secara tim kurang bagus. Ya. Dan sedangkan John Hetman itu lebih menekankan kepada Kolektivitas. kolektivitas. Iya, tim. Ya, betul. Nah mudah-mudahan di Pipa Messi ini ada gambaran khusus buat John Hetman. Iya, Bung Dede, memang banyak yang kita akan tunggu dari John Iya. Hartman ini tentang tim nasional senior ya. Karena ketika masuk ke taktik strategi dan pola apa yang dimainkan ini menjadi pembicaraan yang akan alot di kalangan sepak bola ya. Karena mulai dari sistem bermain, pola yang dipakai apa ya. Karena kita lihat waktu Kluivert maupun Sintayong, tim yang ada di bayangan kita itu belum ada, belum ketemu, baik di era Sintayong maupun Kluivert. Padahal kita sudah berangan-angan dengan pemain-pemain diaspora yang sekitar 20 orang itu, harusnya baik Kluivert maupun Sintayong sudah mendapat kerangka tim inti, tapi ternyata tidak sama sekali, masih acak-acakan. Nah, kita berharap ya tentunya John Hartman akan mendapat itu dengan adanya sekitar 20 dan kabarnya juga info yang beredar sebelum ini dia sudah mengantongi 12 nama lagi pemain yang bakal dinaturalisasi. Tapi oke lah, datang atau tidak itu soal kedua. Kalau kita ambil itu datang, dia akan punya sekitar 30 pemain diaspora, 30 lebih justru mungkin. Nah, ini harus dia mencari pola atau sistem yang tepat untuk tim dia nantinya. Ini bahaya. Karena tadi Bung Dede sudah bilang, di pemain-pemain diaspora yang ada sekarang ada beberapa yang masih layak. Betul. Calvin Verdong, Jai Itzes, itu kan masih layak sekali ya. Kemudian juga ada Justin Hubner, itu masih layak. Di depan ada Ole Romeni yang saya kira masih layak. Kalau yang sudah tidak layak itu mungkin ya si Rafael Struijk itu bahkan main di Liga 1 juga sangat tidak menonjol. Iya. Itu mungkin sudah ya dalam tanda petik sementara dikandangin dulu lah. Main di tim ya lapis 2 mungkin ya. Tapi yang lain-lain itu masih boleh di first team. Nah, kalau dia sudah mengantongi 12 lebih pemain naturalisasi yang bakal didatangkan, ini kan lebih bagus lagi. Tetapi dia juga harus belajar dari pengalaman Sintayong maupun Kluivert bahwa ketika pemain naturalisasi itu sudah menjadi WNI atau memegang paspor hijau, dia harus bisa memberikan yang terbaik buat sepak bola kita. Jangan sampai seperti yang kemarin. Ya kan, ini kan problematik juga nih, problem tersendiri. Kemarin sekitar 20 pemain tapi yang bermain bola hanya 6. Yang lain itu ya ayam sayur semua. Tidak bisa bermain bola yang benar. Ya kan? Ya, jadi begini Bung Yes. Ya. Dengan John Hetman datang kemari, Ya. ya persiapan untuk Pipa Mesde maupun lain-lain di tahun 2026 ini, Ya. Maret ini padat dia, Maret, April, Mei, Juni itu sudah padat ya. Ya. Saya rasa sangat baik kalau semua pemain yang di luar itu bisa bergabung. Ya, Ya, kalau bisa. FIFA Matchday memang bisa. Bisa bergabung. Karena apa? Nanti kan John Hartman bisa menseleksi atau bisa memadukan pemain-pemain mana yang untuk skuad yang betul-betul bisa diandalkan. Seperti itu. Kalau cuma itu tidak bisa kumpul semua, nanti akan berat juga si John Hartman itu. Dan untuk mempermudah dia mendapat sebuah tim inti, terutama mayoritas dari pemain-pemain diaspora, dia kan sudah bisa juga pelajari dari video-video kemarin. Betul. Di periode STY maupun Patrick Kluivert. Itu mutlak itu. Kita harapkan Mutlak dia harus lihat itu dulu. Iya, kita harapkan begitu, Bung Jadi Yes. meminimalisir tugas dia. Iya. Ketika itu pemain sudah datang, dia sudah tahu. Berdasarkan pengamatan dia lewat video itu, video pertandingan kemarin. iya. Wah, ini saya utamakan ini nih. Karena dia sudah lihat gambaran, udah punya gambaran. Iya, kalau menurut saya, kalau John Hartman mau lihat video-video waktu penyisian Ya, mulai Piala dari Dunia, periode Sintayong dan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, menurut saya tim yang terbaik itu adalah di saat menang lawan Arab 2-0. 2-0. Itu masih periode Sintayong ya? Sintayong. Iya. Itu adalah tim yang chemistry-nya dapat sudah. Iya. Sudah di situ. Karena apa? Ada di situ ada IJ sama Ricky Hiro di belakang. Iya. Di kanannya ada pemain Sandy Walsh. Iya. Di kiri ada
Justin Hubner. Jatapner ada masuk, Ya, ada Marcelino, ya, ya kan? ya. Di depan memang ada strike, Robert Strike Robert masih ada Strike, main ya, di situ, kan gitu ya. Rata orang bangun masih ada. Jadi mungkin melawan Arab Saudi yang kita raih kemenangan 2-0 itu, selain chemistry-nya udah ada salah satu faktor yang mungkin hilang dari pengamatan kebanyakan kita. Itu mereka sudah memiliki stamina untuk bermain konsisten selama 90 menit. Betul, Bang. Dan itulah kelebihan Sintayong ketika dia membangun kekuatan stamina pemain kita. Nah, tidak di zaman Patrick Kluivert. Dia sedikit mengabaikan itu sehingga walaupun materinya mayoritas mungkin lebih baik dari ketika kita melawan Arsenal, tetapi dari sisi stamina dan power staying-nya tidak punya. Iya. Nah, ini yang harus diamati betul, dipelajari betul oleh John Herdman nantinya, sehingga dia membangun tim ini tidak lagi mengulangi kesalahan sama. Kira-kira begitu, Bu. Iya betul, Bu. Jadi John Herdman mesti lihat video-video yang selama bermain sepak timnas ya. Betul, iya. Karena itu tadi saya katakan bahwa tim yang terbaik adalah saat Indonesia menang lawan Arab Saudi. Arab Saudi, betul. Chemistry-nya dapat, Iya. lantas Bisa bertarung selama 90 menit, konsisten. oke, Iya, terus iya, betul ya. Kalau dia bisa seperti itu, tinggal nanti menggabungkan lagi apa yang dia lihat. Oh ini lebih baik lagi siapa ini? Nah, Ya, nanti di karena combine. ketika FIFA Matchday itu bukan pemanggilan atau pengumpulan pemain untuk berlatih, itu Iya, untuk bertanding. udah bertanding. Sehingga tentu Herdman tidak punya waktu yang banyak Iya. untuk melihat secara lebih jernih ya. Dia mungkin punya waktu seminggu paling banyak itu untuk mengumpulkan mereka. Itu juga udah bagus. Jangan-jangan hanya H-3 baru pemain-pemain diasporanya baru datang semua. Tentu secara kasat mata dia tidak mungkin mendapat sesuatu yang lebih dalam 3 hari itu untuk melihat kelebihan pemain-pemain itu. Sehingga dia harus dibantu oleh video. Betul ya? Betul, Mas, betul. Dan memang kuncinya ada di situ. Iya. Dia harus mempersiapkan momen karena waktunya dia, mohon maaf ya, dia sangat-sangat ketat waktunya dia untuk berlatihnya, bahkan untuk nanti persiapan bertanding sangat ketat nih. Di Maret ini sudah mulai FIFA Matchday sudah mulai dia. Sudah mulai, dia sudah mulai itu. Sudah mulai. Nah, ini dia ya pemain-pemain yang ada di sini yang timnas itu paling tidak sudah harus dia panggil untuk berlatih. Iya, betul yang Kalau masih ada tidak, sini. iya kalau tidak, nanti sulit buat dia nanti. Bung Dede, kalau melihat materi pemain yang terakhir dimiliki oleh Patrick Kluivert, menurut Bung Dede, lini mana saja yang perlu diperbaiki dan perlu penambahan? Sehingga ketika Herdman mendapat sebuah tim nanti tim itu memang 90% secara kualitas individu sudah oke, tinggal bagaimana membangun tadi teamwork-nya, ya, kolektivitasnya, ya, football brotherhood, ya kan? Itu yang harus dibangun oleh Herdman nantinya. Sehingga Bung Dede melihat di mana lini-lini kiper oke lah, Pai sama ini udah oke lah. Dua kiper yang naturalisasi oke, dua-dua oke. Tinggal lini belakang, tengah dan depan. Bung Dede lihat di mana yang harus diperbaiki? Kalau menurut saya di gelandang. Oh, Di tengah. Di tengah itu Tom Hai itu tidak bisa bermain 90 menit Bung Yes dia. Dia tidak bisa. berarti udah harus Herdman mencari Figur yang lain untuk yang melapis. melapis di Kalau Haya gelandang. memang tidak bisa bertarung selama 90 menit, mungkin 45 menit, dan 45 menit itu juga harus dia total, Iya, betul. habisin. Sehingga ketika dia dikeluarkan, yang masuk juga tidak jauh bedanya. Atau tim Tom Hai itu dia bermain tidak dari awal, Ya, tetapi dia babak kedua atau nanti biasanya permainannya akan berkembang. Contohnya waktu di Arab pun kan seperti itu. Betul. Dia babak kedua dia lebih berkembang pemain kita waktu itu. Jadi lini tengah, Lini tengah, misalnya seperti Tom Haye. Tom Hai. terus? Nah itu lini tengah mesti diperkuat kembali. Kalau di depan, kalau menurut saya itu di depan tuh kita sudah. Ntar dulu, sebelum depan. Iya. Lini tengah itu kan ada pembagian tugas biasanya ya. Iya. Siapa bertugas sebagai pengatur serangan yang suka mensuplai bola kepada penyerang. Siapa yang pengganggu lawan ketika kita kehilangan bola. Iya. Siapa yang menjadi gelandang bertahan ketika kita harus membela pertahanan saat ditekan oleh lawan. Nah, kalau Tom Haye lebih banyak sebagai pengatur serangan, pengalir bola, ya, feeder buat teman-temannya.
Yang lainnya gimana? Misalnya workernya ya. Worker kan di Nah, situ seperti ada di zaman 1985 ada Zulkarnain Lubis, ada ada Ruli Eli Nere, Idris, ya, ada Ruli Nere. Herinya yang sebagai Ya. pengatur Itu keterangan. Ya. siapa kira-kira di lini tengah nanti? Kalau di lini tengah kan kita punya ada sebetulnya ada Marcelino ya, tapi Marcelino sudah tidak dipakai waktu itu oleh Kluivert. Kluivert lebih Dia sebagai mementingkan. gelandang menyerang waktu itu. Iya, kan sekarang ada Pelupesi yang dia Iya, pasang. Joey Pelupesi. Joey Pelupesi. Iya. Tom Hay sendiri. Iya. Kadang-kadang ada malah Mark McLeod masuk terakhir ya. Iya kan, Mark dipasang juga dia. Padahal dia fungsinya tidak berkembang di situ Iya, kan. padahal tugasnya dia itu yang seperti tadi kita bilang, Iya. melapis Tom Hay. Iya. Kalau Tom Hay keluar baru dia masuk. Atau dia main duluan, Tom Hay nanti masuk kedua. betul. Silakan lanjut. Nah, kalau untuk di depan sudah baik. Tiga baik. itu kalau menurut saya sudah baik. Tiga itu siapa-siapa? Ratna Ormangun di kiri, Ola Rumene di ini Milano Milano, ya, Jonathan, ya. Tuh. Oh, depan sudah oke ya. Udah, oke. Apa perlu ada pelapis lagi? Pelapis lagi tetap dari Samadan Rananta tetap panggil masuk. lokal, Nah, Marcelino juga harus dipanggil kembali. Iya. Marcelino tuh karena dia main di Thailand sudah main terus Sekarang loh dia. sudah punya klub. Punya klub, Dan main jadi terus dia. starting 11 di klubnya Iya, di Thailand. Betul. Ya, mungkin perlu dipanggil. Marcelino dikembalikan. Ada sebetulnya yang menurut saya yang perlu dipanggil kembali adalah Marcelino, Arhan, Pratama, Oke, iya. di kanan Kiri. Asnawi Mangkualam. Oke. Itu pun sekarang kan sudah bermain semua di luar sudah bermain. Ditambah sama kalau di depan sama dan Rananta. Oke. Untuk bek kiri Arhan sama bek kanan Asnawi. Tentu sebagai pelapis ya. Iya. Atau sebagai Pelapis. untuk yang diaspora tadi. Iya. Di belakang gimana, Bu? Di belakang itu tadi kan Asnawi Sudah di belakang sama siapa? Di center back-nya. Jaitzes. Center back tetap JJ sama Ricky Rido. Oh, Rizky Ridho. Itu kan sudah kalau dia pakai tiga tetap Hubner. Habner, ya. Habner. Ricky Rido, Hubner sama IJ. Iya, betul. Kalau dia posisi tiga ya, Bung Tiga, Yos. ya. Itu lebih solid ya. Lebih solid. Karena waktu lawan Arab kan itu seperti itu susunannya. Ya. Selain tim nasional, Herman ini kayaknya dibebani untuk membangun juga U23. Iya. Nah, bagaimana kira-kira dia bisa membangun U23 yang kemarin oleh si Gerald Vandenberg gagal ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Indra Safri juga gagal di SEA Games. Kira-kira apa yang dia harus lakukan sih untuk U23-nya itu? Setelah tadi kita sedikit menguliti tim senior ya, menurut Bung Dede di U23 ini, misalnya pemanggilan pemain itu harus bagaimana? Terus bagaimana cara dia mendapatkan pemain-pemain U23 itu? Karena kembali lagi di sistem pembinaan kita yang tadi Bung Dede udah angkat di awal, itu sangat lemah. Iya. Nah, harus dia bagaimana untuk mendapatkan sebuah tim U23 yang bisa diandalkan nanti. Karena itu juga sebagai embrio cadangan untuk tim senior nantinya. Iya. Silakan, Bu. Jadi begini, Bu Yes. Kalau kita berbicara berjenjang, itu ada dari U17, 19, 23 kan seperti itu betul. ya. Nah, tetapi yang kenyataan di kita, pondasi itu kan kurang kuat, tidak kuat. Jadi memang John Hartford tuh harus kerja keras, dia harus menyaksikan kompetisi yang ada di kita. Oke. Dia harus datang, menyaksikan. Memang ada beberapa tim yang usia 23 juga ada yang sudah yang berkualitas kan gitu ya. Nah, itu bisa dipantau terus. Dan bisa memang John Hartford nanti bisa meningkatkan prestasinya. Di samping itu juga dia harus bisa melihat juga kompetisi-kompetisi yang lainnya. Berarti kalau bicara mencari pemain sampai ke pertandingan kompetisi, dia harusnya mengajak ya. Misalnya Simon Tahmata yang sekarang sebagai direktur Telescouting. Ya, telescouting. Kemudian juga ada direktur teknik. Itu semuanya dia harus duduk semeja lalu turun bersama-sama ke lapangan. Betul, kan begitu? betul. Karena dia tidak punya tim kepelatihan yang lengkap seperti Kluivert kemarin. Iya. Sepertinya dia hanya punya satu asisten yang dia bawa. Dan asisten ini yang saya rekam dalam pembicaraan keseharian, dia tuh jago di sport science. Iya. Jadi menurut saya cukup bagus kalau dia punya asisten yang
mendalami sport science ya, sehingga itu bisa mendukung Hartman untuk mencari pemain-pemain yang tidak saja secara kasat mata skillnya bagus, tapi ternyata dari tulang, otot, dan juga napas mungkin tidak mendukung itu. Kan ada itu. Ada. Ototnya kelihatan otot bagus, tapi untuk otot bola tidak pas. Dan itu sport saya yang bisa menentukan itu. Iya. Ya. Terus begini Bung Yes, ada lagi yang John Hartman bisa datang, ini bukan hanya di kompetisi Liga aja, Liga 1 maupun Liga 2, Betul. tapi dia harus juga datang di kompetisi-kompetisi yang swasta buat. Iya. Sepertinya ada Liga Kompas, Iya. ada Liga Top Score, Iya. itu kan sudah berkesinambungan terus tuh. Dan juga ada EPA, Elite Pro EPA, Academy. Elite Pro, nah itu juga harus dia lihat. Oh iya betul, baru saya ingat Bung Dede. Nah, mencari pemain-pemain berbakat ini kan tidak gampang. Iya, Dan kita sangat lemah dalam pembinaan tadi, sepakat ya. iya, Padahal kita itu punya SSB yang sudah menjamur hampir di seluruh provinsi ada ya. Dan mungkin udah hitungan ratusan SSB kali ya ada. iya. Menurut saya ya, mungkin juga tidak pas tapi perlu dicoba. PSSI harus mengumpulkan dulu atau menginventarisir ada berapa sih SSB di tanah air ini yang betul-betul menjalankan pembangunan sepak bola usia dini itu dengan baik. Misalnya dengan baik itu apa? Punya lapangan minimal ada 3. Iya. Terus pembinaan usia dininya itu jenjangnya apa-apa aja, ya kan? Setelah mengetahui itu semua dan itu syarat yang bisa mendukung, PSSI lalu membuat program khusus, memanggil mantan-mantan pemain yang sudah punya sertifikat, ya, nggak perlu APRO juga, di bawah APRO, tapi kumpulkan mereka lalu ngajak mereka bekerja sama dengan SSB. Kirimlah satu-satu mantan pemain nasional ini sebagai pelatih, tentu yang sudah bersertifikat, ke SSB tersebut. Nah, SSB tersebut akan mengurus, membiayai semua keperluan pemain tersebut, pelatih tersebut yang dirujuk oleh PSSI. Dengan cara itu menurut saya akan lebih mudah mendapat atau menghasilkan pemain-pemain yang berbakat di kemudian hari. Oke, Bung Yes, gagasan Bung Yes itu luar biasa banget, Ya. luar biasa banget. Jadi maksudnya mantan-mantan yang ada itu untuk melatih SSB atau Cukup akademi. satu orang di tiap SSB. Iya, itu sangat membantu, sangat baik. Karena apa? Kalau mantan pemain nasional kan, dia pasti sudah cara passingnya, kontrolnya, Betul, ngerti. dribblingnya, headingnya, apa kan sudah terlatih dia. Iya, betul. Jadi kalau memang dimasukkan di salah satu SSB, Iya. itu sangat membantu untuk dasar-dasar sepak bolanya dikuasai Betul. oleh pemain-pemain itu. Iya. Jadi kedepannya kita udah nggak ngajarin lagi untuk pemain nasional untuk diajari passing, kontrol, Karena itu semacam masih kelemahan utama. di Kelemahan tim utama senior. kita, betul. Kita sering nonton passing salah, padahal dia tidak dalam under pressure, kontrol juga salah, shooting apalagi, bolanya melambung. Contohnya yang paling dekat waktu kita lihat SEA Games. Iya. Pemain SEA Games kan usia 22, banyak kesalahan yang mendasar. Betul, mendasar. Ya, Itu yang memang harus- tiga poin itu, 3 poin itu. passing, kontrol, shooting. Iya, Masih sangat lemah. memang. Dari mungkin dengan cara itu ya bisa membantu dikit. bisa ya. membantu. Selain bisa itu juga dari sisi ekonomi kan berikan kesejahteraan buat pemain-pemain atau mantan pemain Mantan-mantan, nasional ya. yang sekarang mungkin banyak yang masih jobless. Betul, ya kan? betul. Sehingga ketika PSSI memanggil mereka, memberikan mereka tanggung jawab begitu besar, pasti mereka semangat. Karena di sana ada reward bagi mereka di sana. Reward tidak saja reward sementara, tapi jangka panjangnya itu sangat bermanfaat bagi mantan-mantan pemain ini kan. Iya. Setuju Jadi ya? begitu Bung Yes. Jadi menurut saya John Hartman itu harus datang ke kompetisi yang dilakukan oleh swasta. Ya, banyak. Ya, karena apa? Bakat-bakat itu ada di situ. Iya. Selama ini tidak ada dari federasi yang datang untuk menyaksikan. Betul. Ya, misalnya Liga Kompas, Liga Top Score, atau EPA sendiri, kan seperti itu. Kayak ya. Bung Dedin kan ada di Liga Kompas Liga 14 Kompas kan? saya, betul. Iya. Dan Liga sudah Kompas berapa saya. tahun itu? Bertahun-tahun, hampir 10 tahun lebih kan Liga Kompas itu. Dan saya dengar output daripada Liga Kompas itu banyak yang naik ke jenjang under 17, under 19 nasional. Termasuk Egy, Ya itu iya, dari sana ya? termasuk, iya banyak sekali, Iya. termasuk Ferrari, itu Dari sana dari Liga Kompas itu. Ah, Liga Kompas. itu baru Liga Kompas. Iya. Kalau satu SSB aja ya, kita hitungan konyol aja lah. Menghasilkan 2 pemain yang berbakat,
Sementara kita ada punya ratusan SSB. Satu SSB kasih 2, kalau ratusan Wah, bisa dapat pemain yang banyak lah gitu ya. Bisa 100 SSB berarti 200 pemain. iya, Kan bisa gila. membentuk Nah tim ini kan yang gitu belum ya. dilakukan oleh federasi. Iya, Ya, sehingga ini juga mempermudah pelatih nasional seperti John Hartman ini ke depan nantinya. Ketika pelatih nasional datang, dia tinggal kasih data, udah punya semua database-nya, PSSI udah punya, tinggal kasih jalan. Kan begitu? Iya. Oke, Ya mudah-mudahan dengan datangnya John Hartman ini Iya. ada perubahan. betul. Tim Indonesia ada perubahan, prestasinya bisa meningkat karena kita lihat Kanada dulu kan bukan apa-apa, Iya. dia bisa membawa ke Piala Betul, Dunia. iya. Tim putrinya sama, Iya. tidak ada apa-apanya dia bisa masuk Piala Dunia. Iya. Termasuk Selandia. Selandia Baru kan bukan negara sepak bola, Bung Yes, Betul. tapi dia bisa membawa tim putri ke Piala Dunia 2 kali loh. Ya, betul. Ya mudah-mudahan dengan adanya John Hartman di kita di Indonesia bisa ngangkat prestasi sepak bola Indonesia dengan catatan para penggemar sepak bola pun jangan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi juga. Ya. Biarkan John Hartman bekerja dengan baik. Iya. Itu Oke. dulu. Closing statement? Coaching statement mudah-mudahan dengan adanya John Hartman selaku coach tim nasional bisa membawa suasana baru dan prestasi baru untuk tim Indonesia. Ya. Baik rekan-rekan dan sahabat Rai Soccer TV, itulah pembicaraan singkat dengan Bung Dede. Kesimpulannya, kita jangan dulu memberikan ekspektasi yang tinggi, harapan yang melambung, tetapi marilah kita berikan kesempatan dan waktu bagi Hartman untuk membenahi tim nasional kita dan sepak bola kita ke depan. Dan tentu saja kita berharap di tangan John Hartman, Indonesia akan lebih maju dan berjaya. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!